Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang kita jalankan ini dalam masa bertolabul ilmi kepada Allah, perlulah kita memberi pengenalan, menjalankan pengenalan kita pada tahap kedua dalam pengkajian diri ketuhanan kepada sekalian alam. Mempelajari diri ketuhanan bagian sekalian alam sesuai yang diperintahkan Allah dalam surat Al-An'am, bahwasan maknanya kita diberikan kekuasaan untuk berkuasa di dalam mengatur dan memimpin sekalian alam dengan derajat khalifah, yaitu khalifahnya Allah. Dalam tahap pertama yang kita telah lakukan, kita telah mendapati yaitu diri batin dalam kodrat lam jalalah. Pada tahap ketiga ini kita akan belajar yaitu mengetahui dari mana asal usulnya diri lam jalalah itu. Dari mana berasalnya diri lam jalalah itu, ini yang akan kita kaji sehingga terhimpun menjadi lam alif, yaitu diri batin dan rahasia. Yang pertama kita harus mengkaji dulu terhimpunnya lam jalalah ini menjadi lam alif, alif dan lam alif. Nah gitu ya, alif dan lam alif gitu. Alif dikenal dengan rahasia, sir, dan lam alif dikenal dengan batin. Berarti yang harus kita kaji ini yaitu rahasia dan batin yang menjadi kodrat diri. Jadi kita kaji dari alifnya dulu, yaitu rahasia. Dari mana asal usulnya alif ini?
Nah ini yang harus kita cari karena dia akan tumbuh menjadi nyawa. Dan lam jalalah akan tumbuh menjadi diri, batin. Jadi pertama kita akan membahas alif. Alif adalah salah satu berawal dari asalnya alam hayat bernama jauhar. Ya. Suatu alam kosong, alam hayat bernama jauhar. Di dalam alam hayat, alam jauhar tadi, Allah menitipkan suatu yang disembunyikan yang bernama sebuah wujud kudus. Artinya wujud suci dia simpan di alam jauhar. Wujud kudus ini belum berderajat entah dia sir, entah dia batin, entah dia hayat, tetapi masih dalam sebuah wujud bernama kudus atau suci. Dengan adanya perjalanan tajalli Allah, maka Allah memperjalankan wujud batin yang dinamakan wujud kudus tadi, wujud suci tadi, yaitu menjadi kodrat rahasia. Diberi nama julukan yaitu Basita. Nah, ya, karena dia berasal dari alam jauhar disebut jauhar Basita. Nah, gitu. Basita. Atau Sabita. Basita, ya Basita. Setelah itu sudah ada derajatnya itu, namanya sir, yaitu rahasia yang bernama Basita. Setelah dia mendapatkan sebuah derajat rahasia atau sir, maka Allah tajalikan lagi dia dengan kodrat wujud, ya, atau dikatakan dengan kodrat batin. Nah, kodrat batin disebut wujud, batinnya batin wujud. Jadi sudah dari rahasia, nah sudah menjadi jauhar Basita, dia dikirim menuju sebuah kodrat batin. Batinnya adalah batin wujud, artinya wujud, dia bisa berwujud apa saja lewat batin. Nah, setelah itu barulah batin menimbulkan asal muasal yang datang dari batin adalah zat. Nah, di zat ini berhenti nih di sini. Zat ini adalah semua awal mula zahir dijadikan, itu namanya zat. Ya, asal semua terjadi, asal semua dijadikan adalah zat. Jadi posisinya dari sir, dari jauhar, sir atau batin mewujud kepada batin wujud, dari batin wujud menuju kepada zat. Dari zat itu nanti baru dia berkembang. Nah, menjadi apa nanti sampai zat dulu. Nah, itu zat yang bersifat untuk siap menzohir atau berpenampakan. Itu alif. Ya, berarti baru sampai zat ya, alif ya. Berarti yang pertama dari jauhar alamnya. Nah, yang kedua muncul yaitu yang dikatakan Basita, ya. Yang ketiga muncul batin, yang apal muncul zat. Nah, apal itu yang empat itu ya. Nah, berarti semuanya itu batin. Nah, itu yang dinamakan alam fa. Itu dinamakan alam fa atau alam batin, atau alam rahasia. Alam fa, alam sir. Nah, nanti kalau sudah berpadu dengan lam itu baru dinamakan alif. Dia sekarang belum nama alif lagi, ya, cuma alam sir atau alam rahasia. Baru kita lihat yang kedua, di wujudnya adalah lam jalalah. Nah, kita kaji lagi lam jalalah. Lam jalalah adalah sebuah wujud
yang disebut dengan wujud halus atau wujud al-haq, ya, disebut dengan ahyan sabita. Nah, sabita. Kalau yang tadi basita. Nah, kalau yang di lam, nah itu dinamakan basita. Nah, ba dulu kalau yang di tadi di sir sabita. Nah, kalau di batin basita namanya. Itu kodratnya halus, makanya lam jalalah itu tidak terlihat. Gitu ya. Dari kodrat yang halus tadi, maka ditajalikan sebuah hayat atau kekuatan hidup, sebuah hayat untuk memantulkan. Nah, hayat itu bernama karajiah atau ahyan karajiah. Ini pernah kita kaji dulu, ya. Ahyan karajiah berarti hayat yang bernama ahyan karajiah, dia memantulkan wujud sebuah rupa-rupa. Berarti ketemu dengan zat yang tadi kan? Berarti zat ini akan memantulkan sesuatu nanti. Karena ada diri halus atau kodrat halus dari karajiah, dari sabita, ini akan memunculkan hayat karajiah yang berupa bentuk. Itu dinamakan batin. Batin. Sekarang telah kita dapat sir dan batin. Sir alif, batin lam jalalah. Betul? Nah, kita sudah dapat dua. Ini yang dua ini pembacanya ada dua, satu zahir, satu batin. Artinya apa? Satu sir, satu batin. Kalau pembacaan sir, nah itu dibaca dengan il, ya, il. Nah, kodrat ilnya kalau di diri kita itu dibaca, dilihat dengan sifat batin di jantung dengan yang menggerakkan jantung. Alam batin di jantung itu, nah itu lamnya dan alifnya adalah gerak sir, gerak rahasia yang menggerakkan jantung atau yang menggerakkan batinnya. Nah itu gerak alif il. Nah itu il. Kalau la itu gerak zahir. Nah itu wujud di diri kita, napas dan tubuh. Napas dan tubuh. Kalau disatukan kalimatnya illah, artinya Tuhan. Nah gitu ya, illah artinya Tuhan. Jadi dalam pemahaman ini, ya, antara la dikatakan tubuh, ya, berarti dengan il ini terjadi dua kodrat, tetapi wujudnya sama-sama tidak terlihat. Tubuhnya tidak terlihat, nyawa tidak terlihat, jantung tidak terlihat, gerak jantung juga tidak terlihat sebagai batin alif. Dengan demikian kedua-duanya tidak terlihat. Berarti kedua-duanya itu dikatakan batin rahasia, batin alif. Nah, disebut dengan lam alif atau batin alif. Nah, apa batin alif? Nun dengan alif. Kalau nun digandengkan dengan alif disebut na. Nah, ketemu kan? Nun disandingkan dengan alif disebut na. Nah, inilah keakuan tadi. Ya.
Nah, cuma nanti kita akan menzikirkan lam alif pada diri kita, alif nyawa, tubuh batin sama-sama tidak terlihat, itu dizikirkan dengan ya, yaitu bernapas dengan hidung, tidak boleh dengan mulut. Jadi jangan dibaca nya, hurufnya jangan dibaca, tapi bernapaslah dengan kodrat Bunyi napas itu namanya kalau melalui hidung. Kalau melalui mulut aras. Nah, tidak boleh zikir. Tasbih baru lewat mulut. Kalau zikir batin tuh lewat hidung. Ya, itu namanya zikir nufus. Ya. Nah, jadi kita amalkan sampai kita melihat kosong asal muasal diri kita. Nah, melihat diri kita kosong. Nah, di situ batasannya. Tahap kedua ini. Nah, nanti bagaimana menyatukannya lam alif ini dan bagaimana memperjalankan batin diri yang dikatakan domir itu, nanti di tahap berikutnya baru kita mengenalnya. Nah, coba lihat di papan tulis yang seperti sudah saya tulis, mungkin bisa dicerna nanti ya. Sudah bisa dicerna. Nah gitu. Itu kira-kira bisa dilihat di HP-nya. Nah, jadi ini yang saya kalamkan tadi seperti ini. Nanti yang jelasnya akan saya kirim ke grup ya. Yang jelasnya akan saya kirim ke grup. Ini untuk dipedomani saja ya. Perhatikan saya terangkan sekilas ya. Saya terangkan sekilas, yaitu mengenai keberadaan tajallinya. Jadi setelah kita mendapatkan lam jalalah itu, akhirnya kita harus mengkaji dari mana asal usulnya lam jalalah itu ya. Dari mana asal usulnya? Nah, di sini kita melihat, di sini saya menulis ada diri batin ya, diri batin alam jalalah. Nah, dari mana kita mendapatkan lam alif? Alif adalah wujud. Nah, di sini saya tulis wujud artinya ada. Sementara lamnya, lam alifnya adalah wujud. Sifatnya tiada, tidak bisa dilihat. Gitu, namanya batin. Di sini alam asal muasal alif ini adalah dari alam jauhar. Alam jauhar adalah alam hayat. Nah, di situ dia menyimpan nama sebuah rahasia bernama basita. Basita ini, alam yang disimpannya ini kodratnya namanya Nur Kudus. Jadi akhirnya dijadikanlah Nur Kudus ini bernama basita, sebuah wujud rahasia, tapi sudah bernama sir, dia rahasia. Kalau waktu kudus dia belum punya nama ya. Di sir ini baru dia punya nama. Nah, setelah itu sir ini diperjalankan menjadi sebuah batin. Nah, batinnya batin wujud. Kenapa wujud? Karena dia bisa berwujud apa saja. Yang dikatakan Nur Kudus itu dia bisa aja berwujud apa saja. Karena batin adalah awal zahir terjadi, maka terjadilah zat. Karena zat berasal dari batin. Nah, ya, jasad tenggelam dalam ruh, ruh tenggelam dalam nur, nur tenggelam dalam zat, zat tenggelam dalam batin. Nah, ini yang dikatakan tenggelam. Nah, dari asal zat ini dari batin. Nah, zat ini siap menzohirkan apa yang akan dizohirkan. Nah, yang kedua, kita lihat dari lam jalalahnya, dari mana asalnya. Di sini ada kata domir atau batin tunggal. Ini terakhir munculnya ini. Yang pertama, yang kedua kita lihat lam dulu.
Lam ini lam jalalah ini kodratnya adalah tiada, wujud sifatnya. Dari mana asalnya lam jalalah ini sampai dia tidak bisa dilihat atau lam alif? Karena dia berasal dari sabitah, ayan sabitah. Ayan sabitah ini halus, jadi tidak bisa dilihat. Sama dengan sir alif. Alif juga tidak bisa dilihat karena dia sir rahasia. Lam jalalah nggak bisa juga dilihat karena dia halus, namanya sabitah al-haq, ya, sebuah kodrat halus namanya sabitah. Sabitah ini yaitu memperjalankan kepada hayat. Apa hayat? Nama hayatnya suatu hayat yang bernama karajiah. Namanya karajiah ini memantulkan. Dia pantulkan ke maujud. Nah, maujud ini adalah rupa-rupa. Ya, maujud itu rupa-rupa. Akhirnya ketemulah dengan zat yang akan menjadi tubuh. Dari zat ini penampakan dan rupa-rupanya akan datang dari ayan karajiahnya ini. Ya. Jadi ketemulah asal usul alif dengan lam alif nih tadi. Akhirnya berpadulah lam alif ini menjadi satu bernama kodrat wujud atau sir batin. Sir alif, batinnya lam jalalah, ya. Jadi kalau kita baca dengan la itu jatuhnya ke zohir. Alif sir pada napas, lam pada tubuh. Kalau la, ya. Kalau kita baca dengan il, itu jatuhnya kepada batin, jantung. Lam jalalahnya adalah batin jantung dan alifnya adalah aras atau yang menggerakkan jantung. Kalau kita gabung la il laha, nah di sini akan wujud nanti, cuma belum kita sampaikan arah ke situ dulu. Kita harus mengenal asal usul lam jalalah dulu. Jadi tidak diwujudkan lahanya dulu, tidak ditajalikan. Gitu. Kita baru mengenal asal usul alif dan lam jalalah yang sir, rahasia dan batin, gitu. Rahasia dan batin. Nah, ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita dari kajian awal. Kita sudah melihat perjalanan dari mim nun sin ya dengan kodrat lam jalalah, yaitu alif hamzah ya, lam alif hamzah ya. Nah gitu. Baik, kita coba muzakarah dulu. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah. Semoga bahagia bersama ini dan anak-anak. Insyaallah. Amin. Terima kasih dia. Baik, insyaallah. Terima kasih dia untuk kajiannya pada sore ini. Ini sebuah perjalanan awal. Mungkin bisa dipertanyakan apa yang sudah diberi kajiannya dari dia tadi untuk saudara sekalian yang berkenan untuk bertanya. Dipersilakan waktunya, silakan untuk mengangkat tangan terus
terlebih dahulu. Rupanya masih belum ada yang menentukan pertanyaan. Ya, itu ada itu. Bisa ada. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih. Untuk waktunya silakan Bunda Dahlia. Kepada Dahlia, bertanya kepada Buya, silakan. Terima kasih Bunda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah. Insya Allah. Yang ingin Ananda tanyakan Ayah tentang il dan la itu tadi ya. Berarti la dan il itu adalah sebuah batin alif dan nun gitu ya. Yang disandingkan, apabila disandingkan alif dengan nun itu menjadi keakuan na-nya begitu ya. Kalau dia disandingkan nanti dia akan dipanggil na. Cuma kan dua kodrat ini dia ada perjalanan dihidupkan, hayat, hidup dulu, setelah hidup dia beberapa tingkat lagi untuk diwujudkan. Nanti lam alif dengan alif, alif sir, lam alif, lamnya alif ya sir juga, tapi sifatnya kodratnya batin. Iya. Nah itu disebut dengan fa, al-faq atau batinku gitu kan. Nah gitu. Nah ini kodratnya rahasia dan batin rahasia. Nah ini akan disatukan dengan cara tajalinya nanti. Tapi untuk melatihnya kita harus melatih diri halus itu dengan zikir tapi bernapasnya pakai hidung sehingga dilepaskan yang zahir ini, diingat kodrat kita, nyawa itu adalah sir, tubuh itu adalah batin, sehingga tidak ada lagi yang nyata di situ melainkan adanya wujud sir, nyawa, tubuh, batin. Nah ini yang harus dilatih, nanti akan dilanjutkan kepada penyatuannya. Tapi harus dilatih dulu dia. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Baik. Jadi harus dilatih dulu, langsung dikerjakan, ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini seperti kalau mengamalkan tidak dibaca apa-apa, jangan, ini masa hening. Kalau masa hening tidak boleh membaca apapun, ya, memulai zikirnya. Karena diri batin dengan sir tidak memiliki kalam dan kauni, tapi diam, masa hening namanya. Untuk dilatih, riyadhah namanya, melatih. Kenapa? Kita harus membangun diri batin dalam rangka menunggu kehadiran batin diri bernama domir. Nah ini harus disempurnakan dulu. Nanti ada tingkat hayatnya, sampai dia menzohir. Nah begitu nanti, paham? Nah, Insya Allah Ayah. Terima kasih banyak Ayah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya untuk penjelasannya dan pertanyaannya. Ya, Dahlia. Selanjutnya pada Titin dipersilakan waktunya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ananda belum jelas tadi Ayah. Itu alam fa itu tadi apa maksudnya? Alam fa itu seperti urutan dari alam hayat, namanya alam sir, alam rahasia. Kodrat rahasia itu namanya itu disebut alam fa. Makanya alif namanya alam fa.
Cuma alif hayatnya setelah dia menyatu baru ada alifnya. Sebelum dia menyatu ya alam fa aja. Apa yang alam fa? Pertama jauhar. Jauhar tidak terlihat. Ya, itu masih sudah rahasia. Yang kedua ada wujud batin kudus, aja wujud kudus. Ya, sebuah kodrat suci di dalam batin itu. Itu juga digolongkan rahasia. Ya, batin wujud juga rahasia, zat itu rahasia. Jadi semuanya alam fa namanya, alam rahasia. Jadi yang berapa kodrat itu, 4 kodrat itu disebut dengan alam rahasia. Itu yang alam fa. Termasuk ahyan karajiahnya, diri halusnya, ya, itu semua adalah rahasia, gitu. Paham? Insya Allah ya. Terus yang 4-nya tadi itu apa ya? Ya, pertama alam jauhar, ya. Nah, yang kedua wujud kudus yang dirahasiakan di dalam alam jauhar. Nah, yang ketiga batin. Yang keempat zat. Nah, kan gitu. Nah, yang 4 ini adalah kodrat rahasianya Allah. Nah, itu yang dikatakan asal usul terjadinya alif, karena yang 4 itu. Itu. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih ya penjelasannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia untuk penjelasannya dan pada tim untuk pertanyaannya. Mungkin ada jemaah yang lainnya pada yang ingin dipertanyakan. Ya, karena belum ada, insyaallah. Silakan Ustazah Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun Ayah, Ananda ingin menanyakan, lam jalalah memantulkan zat kepada sebuah batin ayyan sabita, dan yang dipantulkannya adalah sebuah hayat yang menjadi batin dan akan mewujud menjadi rupa-rupa. Yang Ananda ingin pertanyakan, lam alif hamzayah ini berasal dari alif, dan mim nun sin ya ini berasal dari lam alif. Bagaimanakah posisi dari keduanya ini Ayah dalam diri alif dan lam jalalah, yang mana alifnya jatuh kepada sir dan lam jalalah jatuh kepada tubuh batin? Mohon penjelasannya Ayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, dia memang belum boleh dikaji berupa batang tubuh, ya, tetapi disebut dengan sandaran dulu. Sandaran, ya. Artinya kalau alif sandaran nyawa, lam jalalah sandaran tubuh. Tapi bagaimana jadi nyawa jadi tubuh, ini akan berkembang pada rahasia yang tidak bisa disebutkan tubuh dan tidak bernama tubuh, karena ketuhanan tidak ada tubuhnya, yang ada adalah sifat. Jadi tidak dikembangkan dulu sampai ke situ, kita baru boleh mengenal asal usul lam alif, gitu. Yang penting lam jalalah kita sudah tahu asal usulnya adalah batin. Nah, batin ini tidak hanya diceritakan, cuma disampaikan urutan-urutannya, ya. Kalau masalah dia karajiah memperlihatkan siapa nanti rupa-rupanya, itu di perjalanan makom nanti. Dan siapa yang dikatakan di
Ayan sabitah pada nyawa itu nanti aja, nanti akan tahu kita siapa itu. Tapi kodratnya sabitah lah, gitu. Yaitu kodrat rahasia, gitu. Jadi batasan pada tahap kedua ini mengenal asal usul lam alif. Karena nanti kalau dia dipertemukan, ini siapa ini, gitu ya, kodratnya apa ini, nah gitu. Nggak mungkin dua, ya kan gitu. Nah jadi ini akan berwujud lain nanti, gitu. Karena yang kita bangun ini adalah alam bernama manusia, itu alam disebut dengan jalalahu, alamku. Jangan lupa kaji kemarin ya, kita membangun alam jalalahu atau alamku. Nah gitu. Jadi yang dibangun ini alamku. Jangan cerita kita berpikir oh ini manusia umat yang dibangun. Tidak. Yang dibangun itu adalah jalalahu, gitu ya, sebuah alamku bernama manusia, al insani, kan gitu. Bil wasit, tuh wasit gitu ya. Jadi gitu. Jadi pemahamannya ke situ, mendirikan alam batin namanya, dalam rangka mentajalikan batin diri kepada sekalian alam, dinamakan domir, batin diri rahasia atau ihsan, gitu. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Silakan untuk yang lainnya bila ada pertanyaan. Silakan waktunya untuk Ustazah Arifah Hayati. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Ayah sehat selalu sekeluarga. Insyaallah. Amin. Amin. Ananda hendak bertanya Ayah, artinya di sini alam jauhar itu Ayah alam kosong. Hayat. Nah, iya Ayah, Alam hayat. alam hayat. Alam kosong, alam hayat. Jadi ada kosong tapi tidak hayat. Ini kosongnya hayat. Nah, gitu. Oh, kosongnya hayat Alam Ayah. hidup, alam hidup gitu. Nah, yang kalau Nur Kudus tuh Ayah berarti dari Nur Kudus itu ke alam hayat, begitu Ayah? Oh, tersembunyi di alam hayat. Oh, Nah, ya. Di Nur dalam, Kudus tersembunyi di alam hayat, begitu iya, ya? iya, itu yang akan diperjalankan atau dikatakan wujud suci, gitu. Nah, itu yang diperjalankan dan menuju kodrat sirnya, gitu. Iya, ya baik Ayah, terima kasih. Nanti akan Wassalam. ketahuan siapa Nur Kudus ini di akhir perjalanan nanti. Yang jelas dia adalah asal usul alif, ya. Nah, beda dengan lam jalalah, asal usulnya halus. Jadi kalau rahasia dengan yang halus atau batin itu sama-sama tidak terlihat, gitu. Paham? Insya Allah Ayah. Nah, kalau Basita nih Ayah dari alam rahasia berarti Basita Ayah. itu kodrat rahasia. Kodrat rahasia. Ya, tadi dia kan kudus, belum ada derajatnya, entah rahasia, entah batin, entah wujud, entah wujud, kan belum ada. Maka diperjalankan menjadi basita atau dikatakan alam kodrat rahasia atau kodrat rahasia, gitu. Dari ditajalikan lagi menjadi kodrat batin. Nah, baru dari batin ditajalikan menjadi zat. Berarti 4 perjalanan. Nah, nanti yang alifnya ketahuan dari kesimpulan nanti. Sekarang baru alam paknya yang ada, alam batin. Cuma yang batin alifnya belum terjadi, belum, gitu. Jadi asal usul alifnya. Nah,
Kalau dilambangkan ke diri, alif itu nyawa, lam jalalah itu tubuh. Kalau itu la, kalau itu il, nah beda lagi. Il jatuhnya ke markubah jantung, zikirnya batin kan gitu. Nah alif di jantung itu yang menggerakkan. Nah, batin jantung markubah itu lam jalalah. Nah, kalau kita mengambil disatukan zahir batinnya la il, nah kan gitu. Nah la ilaha, nah kita tidak ke sana dulu lah ya. Nah nanti kita akan menyatukan dulu apa jadinya disatukan nanti gitu. Karena dia adalah diri wujud ketuhanan. Paham? Insya Allah ya, subhanallah. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Nanti gambar yang ini yang di papan tulis nanti yang sempurnanya saya kirim ke grup. Allah, terima kasih Bu. Insya Allah ya. Terima kasih banyak. Ya. Apa masih ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan pada sekalian? Baik, jamaah. Masih ada? Belum ada dia. Ya, baik. Nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.